Lubang yang ditinggalkan Andrew Jung sepertinya akan langsung ditempati oleh Balsa Sekulik. Dalam pertandingan pertamanya di Piala Presiden bersama Persib Bandung, pemain ini terlihat sangat menjanjikan. Balsa Sekulik ini terlihat lebih cair daripada Andrew Jung. Dia mampu terlibat dalam permainan, bukan tipikal striker yang hokcai di depan menunggu kedatangan bola atau mendapatkan suplai dari rekan-rekannya. Kolektivitasnya pun bagus, pembacaan permainannya sangat mirip sama sang mantan, Andrew Jung. Visi bermainnya pun oke, sentuhannya terhadap bola terlihat lebih halus. Ini striker yang berbanding terbalik dengan Ramon Tangke yang lebih mengandalkan kekuatan fisik. Satu-satunya kekurangan dia adalah kurang beruntung dan kurang mendapatkan suplai. Luka Menalo di sisi kanan terlihat cukup lumayan. Untuk seorang debutan di Liga Indonesia, dia tampak cukup baik. Meskipun terlihat masih membutuhkan adaptasi, skill-skillnya sudah keluar dan sudah terlihat. Gaya bermainnya juga oke. Kalau Mimin boleh mengatakan, ini mungkin adalah Beckham versi lebih premium. Ada beberapa hal yang dia punya, sedangkan Beckham terbilang kurang. Di antaranya, decisionnya atau pengambilan keputusannya terlihat lebih baik daripada Beckham. Kita melihat peluang pertama Persib itu merupakan hasil kejelian dan ketepatan keputusannya, yang mana dia mengoper bola di antara dua pemain lawan melihat pergerakan Kakang di sisi kanan. Tapi sepertinya di pertandingan pertama kemarin, dia terlihat belum begitu lepas, masih agak gugup. Sedangkan di posisi lain yaitu Ali Tanama, beberapa kali dia merepotkan para pemain Arema. Kecepatannya sangat sulit ditandingi oleh para pemain lawan. Meskipun di sisi berbeda, dia pun sering kerepotan saat bertahan. Mungkin karena memang posisi aslinya bukan di bek kiri, yang mana dia menempati posisi tersebut adalah untuk menggantikan Eliano yang dipanggil ke timnas Indonesia. Di samping itu, sangat wajar karena Ali Tanamal ini masih muda. Kalau tidak salah usianya baru sekitar 22 tahun. Beberapa kali para pemain Arema mampu mengeksploitasi kelemahan Persib di sisi Ali Tanamal ini. Beruntung William Barros sangat sigap dan rajin membantu pertahanan. Dan Mimin rasa perdebatan tentang William Barros ini sudah harus dihentikan. Bukan hanya karena mencetak gol, tetapi kita harus melihat juga bagaimana peran dia untuk Persib. Sebagai seorang penyerang, kemampuan bertahannya sangat bagus. Jujur, Mimin angkat 2 jempol untuk dia. Meskipun dia masih memiliki beberapa kekurangan yang sejak musim lalu belum tampak diperbaiki, yaitu dia sering memaksakan melakukan tembakan padahal sudutnya sempit atau sulit dan ada opsi lain yang bisa lebih baik dan berpeluang menjadi gol lebih besar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini pemain mintul, Mimin rasa orang tersebut harus coba bermain sepak bola. Mungkin orang yang mengatakan itu tidak bisa bermain sepak bola. Kemudian penyakit Berguinho masih saja sama. Dia masih sering terlalu lama memainkan bola sehingga Persib sering kehilangan momentum. Terlepas dari itu, perannya cukup besar untuk Persib. Dan kalau kita berbicara skill, kemampuan dribble, kemampuan menahan bola, sudah tak perlu diragukan lagi. Masalahnya adalah pada efektivitas. Dia seringkali bermain kurang efektif. Beberapa momentum sering hilang saat bola berada di kakinya. Namanya pemain pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi semoga saja Berguinho bisa memperbaikinya. Matt Ricardi adalah pemain yang paling stabil sejak musim lalu. Duet barunya yaitu Gabriel Mutombo terlihat lebih kokoh daripada Barba, meskipun dari segi inteligensinya masih kalah dari Barba. Seperti yang sudah sering diulas oleh para pengamat, kemampuan build up dan visi bermain Mutombo ini memang tidak sebaik Barba. Namun terlepas dari itu, dia cukup mampu memberikan ketenangan di lini belakang. Gakuto Notsuda sepertinya akan mengunci sebuah tempat di lini tengah Persib. Mimin hampir kehabisan kata-kata untuk menggambarkan penampilan perdana dari seorang Gakuto. Dia tenang, efektif, simple, dan imajinasi permainannya terlihat begitu tinggi.
Kelemahan back Persib dalam melakukan build up bisa diakali atau diselesaikan oleh kehadiran Gakuto ini. Kakang Rudianto? Entah bagaimana lagi Mimin harus membicarakannya. Bahkan kalau permainannya seperti ini terus, tampaknya manajemen harus mulai mencari seorang bek kanan lain selain Kakang. Maksudnya sebagai pelapis Sandy Walsh. Bahkan Nazril Alvaro lebih layak diberikan banyak kesempatan bermain karena terlihat lebih progresif. Tapi secara keseluruhan, progres Persib ini terlihat sangat bagus. Hampir tidak ada penurunan kualitas dan performa. Bahkan terlihat meningkat. Saat menghadapi Arema kemarin, mereka tanpa beberapa pilar pentingnya seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Eliano, dan lainnya. Bahkan kita sampai lupa bahwa Persib memiliki Mariano Peralta. Tidak terbayang kalau nanti semua pilar Persib sudah turun. Akan seseram apa tim ini nantinya. Melihat hal itu, peluang Persib untuk kembali juara sangat terbuka lebar. Nah, apakah teman-teman optimistis Persib bisa kembali juara di bawah pelatih Igor Tolik?